masih di Bantat. Masih semangat. Mana suaranya? Dari Bali masih semangat. Mana suaranya? Sukabumi 45 Penter Sukabumi balik ke laptop. Ini bikin semangat Pak Anas ya. Betul. Inspiring juga Mas. Kelihatannya kayak celongak. Tapi ngerti loh Den. Iya. Untuk Olga nih. Saking cintanya Pak, saking cintanya dengan produk Indonesia, dirimu dinobatkan sebagai duta adopsi pohon. Wow. Emang tugasnya apa saja nih, darling? Waktu itu ada satu ide dari Green Radio dan juga Conservation International untuk membuat program adopsi pohon. Nah, jadi di hutan lindung Pangrango, kalau misalnya di situ kan udah gundul sehingga Jakarta sering banjir. Nah, untuk membantu, kenapa? Ada yang tersinggung ya? Ada yang tersinggung, hati-hati ada. Maaf ya. Kan mau diadopsi pohon juga. Dengan senang hati. Ya, karena itu kan masyarakat banyak bertani di gunung. Teman kalau misalnya mereka suruh keluar kan mereka butuh makan. Nah, bagaimana caranya? Akhirnya dalam program adopsi tidak hanya kita menanam pohonnya dan mereka memelihara dapat uang dari situ, tapi juga dibikinkan satu usaha. Sekarang mereka beternak kelinci hias dan penghasilannya lebih besar daripada berkebun di tengah hutan lindung. Gitu. Ternak kelinci. Kelinci hias. Jadi kalau boleh saya ikut sedikit Boleh. komen ya Mas ya. Iya, boleh. Jadi enggak Mas ke sana. Mas kesannya Jadi istilahnya jangan cuman hanya bisa ngelarang. Betul. Tapi ngasih solusi harus dikasih juga. jalan keluar. Betul. Karena kan mereka juga butuh hidup dan punya Betul. hak untuk mendapatkan mata pencaharian. Jadi jangan, lu jangan gini. Terus gimana? Ya, gua nggak Dan tahu. dari Itu. program adopsi ini juga kita berhasil menyediakan sumber tenaga listrik sehingga rumah-rumah yang tidak terjangkau listrik ini, padahal di Jawa Barat ya masih ada rumah yang nggak dapat listrik gitu, tapi mereka sekarang udah dapat listrik dengan tenaga matahari. Luar. Iya muda. Kebiasaan kamu nyantol di tiang listrik jangan. Alasannya untuk penerangan pos ya, nggak boleh setrum malah. Apalagi ini, biangnya lampu bagus-bagus diambilin. Kembali ke for all my guests, untuk semuanya, Pak Anas juga. Itu bantalnya kok nutupin apa itu maksudnya? Ada tiru bantalnya. Panasnya loh. Tahu-tahu bantalnya rusak lah usahanya dia. Masalah dalam hidup manusia ini bukanlah bagaimana mendapatkan ide-ide atau pikiran baru dan berinovatif, tapi bagaimana mengeluarkan ide-ide lama yang masih tertanam di kepala kita. Gimana nih pendapat kalian nih, dari Mbak Zizi dulu? Betul sih, setuju. Jadi inovasi itu bukan hanya sesuatu yang baru, tapi yang lama juga diperbarui. Itu dia tadi kalau misalnya balik ke Le Maxins, expand, innovate. Kita berkreasi lebih lagi. Jadi kita nggak akan pernah kalah sama yang baru karena kita selalu punya yang lebih baru lagi gitu. Selalu one step ahead. Wow, selangkah. One step ahead ya. Selangkah lebih maju. Ya. Tangannya kayak gitu. Kayak orang berpikir. Apa? Ayo apa? Ayo Pak Anas, apa? Jadi tadi nggak gini Mas Tuku jadel. Kalau saya, apa yang dikatakan oleh di samping kiri saya. Siapa samping ini siapa? Dan di samping kanan saya itu. Orang kanan belum jawab orang kanan. Untuk masalah inovasi,
Udah lupa nih pertanyaannya kayaknya. Tidak perlu yang dikatakan tadi di samping kanan saya. Belum bilang, belum bilang. Tidak perlu yang terlalu besar-besar apa dan ini yang jelas kalau saya pribadi sebagai petani dan masih banyak di sekitar kita yang perlu kita manfaatkan untuk kebutuhan kita atau yang kita gunakan kembali tanpa mengeluarkan dana yang banyak untuk biaya produksi dan produksi akan lebih tinggi. Luar biasa ya. Salam hormat untuk keluarga yang ada di sana dan warga yang ada di sana. Daerah mana? Sulawesi Tengah, Tenggara, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Salam untuk keluarga semua yang di Sulawesi Utara, Selatan, Timur, Tenggara dan semuanya. Yang ada di Donggala dan Kolaka, ada yang Kendari. Dari Olga ya, monggo. Iya. Kalau saya sih mungkin bukan masalah idenya baru, lama, ide besar atau ide kecil. Kita semua pasti pernah punya ide. Saya yakin teman-teman di sini bangun tidur bisa punya ide gitu. Cuman menurut Thomas Alva Edison gitu, ide itu ternyata cuma 1% dari inovasi. 99%-nya itu kalau Bapak waktu pertama kali bikin sempat diketawain orang nggak Pak? Sempat. Sempet ya Pak ya? Sempet orang-orang pada nggak percaya? Tidak percaya. Bapak ngerjain sendirian? Saya kerja sendiri. Kerja sendirian? Bersama dengan istri saya. Dengan istri gitu ya? Tadi waktu nggak ada perempuan nggak ada ngomong soal istri ya. Karena ada perempuan ngomong soal istri, ditonton sih. Nah, maksudnya Mas Lukul, 99%-nya itu yang penting. Tetap gigih, kerja keras, berusaha terus, nggak patah semangat. Yang 99%-nya itu dimiliki orang-orang spesial seperti Pak Anas ini, gitu. Jadi itu yang No pain, no gain, no ending struggle. Wah, fighting spirit. Luar biasa. Baik pemirsa, sebelum saya akan ngobrol lagi dengan bintang tamu saya sangat luar biasa, jangan kemana tetap di Barat.